Nah, ternyata di rumah itu ada kayu yang dulunya dipakai di pendopo itu. Oh. Sering-seringnya dapat transfer energinya kayak gitu, Iya, iya. sering. Jadi kalau saya mau ngomong, oh udah pernah mati suri, saya nggak mau menganggap diri mati suri. Oke, ketemu lagi di Mystery barengan saya Lintar Beretta dan Rati. juga ada Saya Ricky Ois. dan Pak RT Asia Tenggara. Pak RT, Asap Fajar. Asaf aja, Mas Pengki. Mas Pengki, Ini. dan terakhir ada Jody. Oke, seperti biasa di hari ini kita mulai syuting lagi mengenai tentang sesuatu hal yang misteri ya, sesuatu hal yang ganjil tapi diselingi dengan bercanda. Karena anak-anak seperti ini tidak terlepas dari yang namanya bercanda. Dan ada yang istimewa juga, hari ini kedatangan 3 narasumber sekaligus. Kemarin maksimal 2 ya? Tiga tapi pulang satu. Tiga, tapi pulang satu ya. Satunya KO. Satunya kau. Narasumber 2 sekarang. Tiga. Ada yang pulang. Tiga yang satu nggak Oh, kuat gitu ya. pulang. Yang kemarin itu kan Apakah yang ini bertahan? asap ya asap. Apa Mas? Ini dulu sumbang ini. Ya, ada sumbang. Kemarin tiga yang satu menyerah. Apakah yang ini akan bertahan dengan tiga? Oke, jadi buat teman-teman yang punya cerita horor atau mungkin pengalaman misteri bisa kirim email di bawah ini ya. Ya. Oke, yang jelas di sini akan bercerita tentang sesuatu yang misteri. Tema malam ini apa? Tema malam ini adalah sesuatu yang horor. Jelas. Ya. karena banyak sekali cerita dari Mas Bertiga ini. Jadi nanti akan di briefingnya kemarin udah lagi. Itu jebakan. Katanya, nanti kita bercanda aja. Enggak Canda dengan alat lain nih. Nasi goreng. Oke, dilanjut dulu. Ya, ya. Ya, itu tentang temanya adalah sesuatu yang horor. Kisah. horor. Berarti lebih Kisah ke general ya. Lebih ke general dan sesuai dengan pengalaman dari Mereka masing-masing masing-masing. ini. Oke, ini kita enaknya memulai dari teman kita langsung atau dari kita dulu nih? Mungkin dari Mas Pengki dulu. Mas Pengki. Aku sebagai suhunya kan Suhu di sini. kita. kan. Oke, Monggo, kemarin Mas. tuh ada yang misteri ya. Apa tuh? Oh, rekaman kita yang kemarin. Terakhir. Iya, iya. Nah, Ada ini apa namanya? Suara nafas. Sana, Mas. Padahal kita kan lagi ngobrol nih. Tapi kayak ada sesuatu yang bernafas di depan mic langsung gitu. Oh, iya. interaksi. Ya, Wah, iya, coba nanti nonton ya. Jangan nonton, jangan lupa like. Episode yang sebelumnya Sebelumnya, ya. Terakhir. mungkin dulu Dewa 19 kayak gitu ya, awalnya Separuh take nafas dulu, ya. Oh, gitu. Oke, Berarti jauh yang banget kemarin tadi. tuh ada sesuatu yang agak-agak. Ini Dan kita kan- logik dulu deh ya. Biasanya kalau yang seperti itu adalah mic yang nggak pakai diffuser lah. Ya, Tapi ini kan kita pakai nih, Eh. tuh nantinya suara angin tuh teredam ya. betul, betul. Ya kan? Dan itu kayak ini, Mas. Kayak terstruktur ya. Nah, kayak bentuk nafas bener. Nafas itu kan Ya oke. itu kan Beraturan. bukan seperti angin bus tuh enggak. Enggak ya. Berarti sama kejadian ini dong waktu aku voice note di belakang Nah, nggak belakang nah. gitu. Gitu ya. Ada suara cewek kan? Gini, Nah, yang saya- jadi masalah itu kan hantu kan tidak bernafas. Kan udah mati ya. Iya benar. Jadi masalah ya. Iya, tapi namanya Siapa? tapi namanya niat menakut-nakuti kan. Oh, ya bisa aja. Oh, berarti pinjem napas. Napas buatan tadi. Bener. Mungkin aslinya nggak nafas itu, abab itu. Ketemunya asap. Ketemunya asap. Bodoh. Aku. Bener. Ya, ya, ya. Oke, dari Mas siapa nih? Mas Riki. Boleh, Riki. boleh. Oke, jadi teman-teman nih Mas Riki ini teman lama aku ternyata berapa lama Mas Riki? Lama ya. Lama ya. Dari 2016 ya. 2016 ya. Ketemu nggak janjian. Nggak janjian. Itu namanya kalau peribahasa tuh jodoh nggak bakal kemana. Iya. Kapan nikah, Mas? Jangan lupa kirim kan. Jodoh rezeki. Iya, 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 iya. Dua-dua apa ya? Itu kuring pemberian. Oke. Mas Riki. Nah, Kalau pengalaman sih sebenarnya waktu di usia muda ya. Sekarang kan saya balita. Oh, Usia dulu. dini. Nunggu. Usia dini. Semakin muda. Gitu. Suara nafas nih. Waktu di masa-masa muda itu dulu, waktu anak-anak itu kurang lebih sekitar usia kalau nggak salah 7-8 tahun itu pernah mengalami sebuah peristiwa kalau orang tua dulu, zaman dulu kan Semarang nggak seramai sekarang. Masih ya mungkin ada perkebunan deket-deket rumah itu masih ada. Jadi kalau orang tua dulu tuh bilang tuh jangan pulang maghrib. Nah, main boleh tapi maghrib pulang. Iya. Nah, itu momennya jalannya dari situ. Oke.
maghrib kita dulu cari ikan di sungai. Kalau sungai sekarang kan dapatnya nggak ikan, Apa tuh? masalah. Oh, tak kira sempak lagi. Biasanya mancing ono sepatu, ono sempak, macam-macam. Kalau dulu di sungai itu masih ada ikan sepat ya, ikan sepat, gede Asli ya. asli ya, si Kutu, asli ya. kutu kan sekarang mahal ya, ikan kutu ya. Oh. Apa itu? Cana ya. Cana, iya. Bahasa modern sekarang cana. Kalau dulu kan di sungai-sungai itu kan masih bersih, masih kita cari bisa lah. Kalau bahasa Jawanya gogoh ya. Gogoh itu pakai apa ya? Buat nasi berkat itu kayak Strum. Nah, Ceting. enggak dulu enggak ada modern. Gogoh bisa strum. Besek ya. Besek. Nah, Ceritanya tuh jadi tetangga itu yang masih kecil-kecil sepantaran saya, teman-teman itu pada main di sungai itu sampai maghrib. Terus yang udah dewasa disuruh sama orang tua kita, itu dicariin anak-anak kan pada main di sungai sana, suruh pulang mau maghrib. Tapi kita masih terus nyari, berjalannya terus ke aliran sungai itu. Salah satu tempat di mana kita nggak habis pikir terjadinya dimulainya dari situ. oh, Ada ikan, Mas. kisahnya Ada ikan tuh keluar tuh kayak menggoda kita tuh buat kita tuh nangkep itu. Gede itu kan ikannya gede. ikan tadi kutuk itu. Ya, kayak kutu itu, tapi gede. Hitam terus mengkilat, kutu bisanya gede. Kita cari, terus semuanya hilang di situ. Hilang tuh dalam arti saya tenggelam. Padahal itu sebatas segini, selutut. Pas waktu momennya azan maghrib itu, sebatas lutut, tapi kita semuanya tenggelam. Berapa orang, Mas? Saya, almarhum, jadi sampai akhirnya ada almarhum. Oh, Di situ Saya juga. di situ, satu titik itu. Terus teman saya si Wawan, terus Theo sama Mas Adi, 6 sama kakak saya. 6 orang itu semuanya tenggelam, padahal ikannya kelihatan tenggelam. Terus kan teriak keluarga, semua warga pada heboh kan. Ya. Pada anak-anak pada teriak-teriak di sungai kenapa, Ya. seolah-olah kayak tenggelam, Seolah-olah seperti tenggelam. padahal selutut. iya. Padahal selutut. Saya udah tenggelam itu cuma ingat saya di air itu ada kayak karpet merah. Kalau yang bilang di film-film kayak Nyilor Nyilor gitu ya. Kalau saya ngomong bener Pak, Mas. Kayak ada kerajaan, terus karpet merah gede penuh dengan sesajian. Cuma sosoknya saya lupa. Jadi ada wujudnya ya? Ada wujudnya. Masih pegang-pegang sama teman saya yang menyelamatkan buat naik ke permukaan. Iya. Di situ Berarti tahu ya ada. Tahu ya. tahu setelah saya tuh setengah sadar. Yang dewasa ya mungkin pada Iya. saya di nafas buatan ya kayak pertolongan gitu orang tenggelam seperti itu, tapi muka udah biru semua. Iya. Udah biru semua. Ingat waktu bangun itu manggil nama. Ricky itu kakak saya. Dia manggil terus kebangun. Setahuku masih di dalam air, rasanya masih sama, jadi masih kayak tenggelam. Cuma yang herannya yang sekarang ini udah diangkat. Katanya ngobrol dari situ akhirnya bilangnya gini, saya tuh heran yang kan nggak satu orang, lebih banyak. Oke. Uang saya tuh masuk di air itu selutut, tiba-tiba kalau renang itu bisa masuk dalam. Kejadian itu terus selama kurang lebih hampir sebulan itu setiap sore malam gitu kalau tidur mimpiku di pemakaman. Selama berapa lama itu? Hampir sebulan. Jadi si teman yang almarhum itu ngajakin, Rik sini. Jadi ada pemakaman di dekat rumah Simoplas, Semarang Barat saya. Iya. Jadi masih kelihatan. Kalau sekarang kan pemakaman itu kan
dikasih keramik dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak, masih butuh tanah, jadi masih kayak gitu. Aku diajakin terus ke tanah. Tapi kalau orang tua aku bilang katanya, Dek bangun Dek, kamu kok mimpinya kayak gitu? Kayak nyata. Oh, Iya, iya. Nah dimulai dari situ. Tapi pas diajakin dalam mimpinya tuh mau enggak? Waktu itu Digandeng Mas. digandeng. Ya, jadi digandeng diajakin main-main ke makamnya. Oh, terus akhirnya kalau dulu itu kan ada pemakaman Pak Mudin ya. Pak Mudin itu terus dibayar sama Pak Mudin. Memang waktu itu benar-benar terlalu ekstrim. Jadi kalau istilah apa? Ngiku ngelindur. Ya, ngelindur itu terlalu ekstrim. Terus dibawa ke masjid tua di situ sama Pak Mudin itu dijelasin. Ditanyain namanya lengkap siapa dan sebagainya. Tapi bisa ngomong. Jadi sampai sekarang pun aku tahu gimana orang rasanya setengah sadar di nyata sama enggak. Aku pernah ngalamin itu. Pernah ngalamin. Kalau ada kan sekarang kita lihat di konten itu kok suasananya kayak mari dan sebagainya. Langitnya bener. Itu benar. Oh. Bener. Oh gitu ya. Betul. Tapi gini Mas, biasanya kalau orang yang pernah kecelakaan kayak gitu dan pernah masuk ke alam, tadi kan dianggap sebagai alam gaib ya. Terus dia keluar lagi selamat masuk ke dalam dunia nyata, biasanya dia akan gondol kemampuan yang lain. Misalnya kayak kemarin kan ada kemampuan lebih kayak indra keenam atau apa. Itu jenengan juga gitu nggak? Kalau setelah dari kejadian itu ada sih sebenarnya sih. Maksudnya kalau tiba-tiba ngelihat apa. Iya. Tapi pernah sih beberapa tahun kemudian seminggu itu kebuka mata batin. Seminggu. Tepat seminggu. Nggak sengaja. Awalnya dari lihat kok bintang jatuh ya. Tapi kok sering dalam semalam itu. Nah itu antaranya terus aku tanya-tanya itu antara pusaka apa bintang jatuh. Tapi kalau orang dulu itu kan masih kuat banget kalau kita ngomongin masalah ilmu gaib. Ilmu gaib. Oh itu santet kalau warnanya hijau, kebiruan, terus oranye gitu. Ngobrol tapi sepantara gitu sama anak-anak satu kampung itu kita ngobrol. Terus lihat kain terbang yang apa kayak putih tapi udah lecek sama tanah liat itu terus terbang gini ya lihat. Tapi bengong loh. Setengahnya bengong. Bener apa enggak? Coba yang paling ekstrim Mas, itu bertatapan muka sama kalau sekarang bahasanya kuntilanak. Nah, kalau ya jadi kalau ciri-ciri yang kuntilanak kok mukanya gini, kalau saya lihat itu dia sebenarnya porosnya muka. Lancip gitu ya. Betul. Agak runcing putih banget. Tapi sininya tuh lubang. Jadi kayak kosong. Sini kosong, hidungnya tuh sebenarnya kayak mancung tapi kalau sininya udah ambles gitu loh. Oh gitu. Ya, itu berhadapan waktu di belakang rumah. Itu sempat megang enggak? Atau cuman ada hadapan aja? Ada berhadapan cuma nggak langsung lari enggak. Cuma aku mikir tuh, oh ini kuntilanak apa wewe kayak gitu. Pakai baju berarti ya? Enggak, cuma muka. Oh cuma mukanya. Jadi muka bertatapan gini, bertatapan langsung. Itu terus lihat-lihat sosok apa ya? Pernah diikutin kayak ini, Banespati. Yang api itu. Itu pernah diikutin sampai waktu itu mau ke rumah temen. Rumah itu kan di daerah Puspondolo, Banjar Kanal. Dari rumahku ke situ sampean diikutin terus itu diikutin. Pokoknya selama 7 hari itu aneh-aneh fenomenanya. Aneh-aneh. Setelah kejadian tadi ya, maksudnya setelah kejadian kecelakaan tadi ya. Jadi beberapa tahun kemudian ya nggak lebih dari 3 tahun yang setelah kejadian itulah. Banyak sih sebenarnya sih. Kalau terus ngikut tidur itu sering banget kalau ngikut tidur tiba-tiba di rumah itu kayak pendopo terus tak tanya kok pendoponya banyak alat-alat musik ini ya Jawa ya. Itu mimpi Tapi ternyata di rumah itu ada kayu yang dulunya dipakai di pendopo itu. Sering-seringnya dapat transfer energinya kayak gitu sering. Jadi kalau saya mau ngomong udah pernah mati suri, saya nggak mau menganggap diri mati suri, takut. Iya, waktu itu takut. Jadi anggapnya kayak pengalamannya nyaris mati kan. Dia tuh yang namanya ini Mas, retrocognition. Yang kemarin itu ya? Yang aku cerita kemarin itu dia bisa melihat masa lalu dari suatu benda, dari kejadian yang lalu-lalu itu. Itu salah satu kemampuan paranormal juga Mas itu sebenarnya. Kalau diasah. Nah ini kan didapatnya secara nggak sengaja karena dari kecelakaan itu. Terus mimpi kayak fenomena alam itu pernah.
takutnya kalau saya upload dan sebagainya mungkin dikirain yang aneh-aneh kayak wah Merapi mau gini dulu pernah Oh. Pak ceritanya sama saudara sendiri. Tapi kejadian aja. Jadi ya, Ini Merapi ya, Merapi. Merapi terus apalagi ya, oh yang kemarin itu yang pernah cerita ya, saya pulang itu di flyover Kalibanteng itu, oh lihat awannya bentuknya kayak orang berdoa gini ya. Terus yang kejadian kemarin gempa bumi itu Oh, Batang Batang Iya, Pekalongan. itu kan 2 hari setelah dari lihat itu, ternyata gitu loh, wah ada apa di situ ya, iya. ternyata ada fenomena itu alam terjadi, feeling Iya, iya. feeling beneran gitu. Kalau sekarang gimana Mas sekarang? Sekarang masih ini sebenarnya kayak kalau lihat secara langsung nggak begitu, cuma kalau feeling masih kuat. Oh. Jadi kalau salah satu yang sering tak manfaatin itu membayangkan suatu hal yang mungkin buruk banget buat aku terjadi, nanti sebaliknya. Tapi kalau nggak bisa dibayangin itu bakal terjadi. Nangkep gak? Misalnya gini, aduh belum ngerjain PR nih. Jadi waktu SMA nih belum ngerjain PR, jadi udah langsung bayangin, wah nanti gurunya masuk ngecek ini dan sebagainya, nanti marah. Itu kegambar banget. Gurunya ternyata nggak masuk. Ya, kebalikannya ya. Tapi kalau kebayangnya nggak bisa, berarti memang harus akhirnya terjadi. Mas Ziki, ini balik lagi yang tadi deh, yang kamu tahu nggak sih waktu di sungai, itu sungainya lebar atau hanya kecil-kecil gitu? Nggak terlalu gede. Di kali dari kalau di daerah itu kan ada bukit. Anak sungai berarti ya? Nah, anak sungai kayak gitu. Oke. Kalau deket-deketnya itu banyak bambu. Dari waktu kejadian itu banyak bambu di situ. Itu kamu sadar sih ketika kamu di sungai itu emang segini? Iya, kita Anak kecil berarti gila ya? Ya kalau anak kecil iya. segini berarti ya kalau orang dewasa paling kita itu kan sepentis paling ya. kalau nyari ikan masih agak jongkok Iya, gitu iya, ya. Itu masih kelihatan. Oh, teman yang teman itu ada di seberang sana kita. Jadi kayak bagi tugas. Kita nanti ikannya ke sana ke sini. Itu ikan gede. Oke, pas kayak gitu langsung teman-teman langsung nyamperin ini. Serentak. Oh. Kita serentak langsung ngepung itu ikan, terus tiba-tiba semuanya hilang. Iya, biasanya siluman ya. Biasanya kan bentuknya binatang toh. Hewan kan. Biasanya kan. Yuk, tapi terkenal angker enggak sungai itu? Akhirnya kalau udah gede-gede tanya-tanya memang, wah dulu di situ katanya tiba-tiba bisa ada pintu air buka sendiri, terus ada pohon bambunya sering ada sosok seperti itu. Itu memang kayak bukan posisinya terus sungai lurus enggak, agak nikung. Posisi agak nikung, terus bagian sini tuh pohon bambu lebat banget. Nah, kita di bawah kan sejuk. Pas nih ikannya banyak di situ. Kita mikirnya waktu anak-anak kayak gitu. Ya memang aneh ya. Orang tua dulu kalau ngomong mungkin sampai sekarang sebenarnya ya benar. Firasat orang tua itu pasti tepat buat anak. Iya. Ya makanya kan sekarang gede kayak gini udah dikasih tahu jangan makan banyak-banyak. Wah, ini viral juga. Oh iya ya. Aku iya ya. Mas Den, sorry. Enggak apa-apa ya teh ya, enggak apa-apa ya. Apa ya? Kita sama ya. Enggak, Mas ini juga maksudnya. Iya. Makanya dia buka sendiri. Iya. Tapi ada satu tidak terselamatkan. Ada. Itu barengan itu ya. Iya. Setengahnya tuh sebenarnya maaf. Itu gitu. yang tadi yang di Ya yang diangkat potong. sama yang nolongin. Aku belum paham deh, yang diangkat tuh ini loh korbannya itu orang-orang nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Jadi setelah akhirnya dia berusaha menepikan sendiri, warga tuh saling debat. Apa yang diperdebatkan? Udah diangkat kok nggak ada yang nolongin. Nolongin cuma satu orang itu kok. Lu nggak, kita nggak lihat apa-apa. Nggak ada. Satu udah berdiri, air cuma segini. Jadi akhirnya diam semua. Waktu itu langsung serentak warga diam, udah. Pikirannya lurus dulu. Ini anak yang satunya udah nggak ada. Saya sih masih kondisinya, jadi sampai rumah masih keluar air terus, karena Kan juga kan percaya. kan itu kan kayak ini ya, kayak sengaja ditarik ya Mas. Jadi memang ya mau sebentar ataupun lama efeknya tetap berat gitu ya. cuma masih ingat kok, maksudnya kok saya bisa lihat
dalamnya air itu, terus masuk lagi kok ada karpet merah, terus kayak ya penyambutannya kerajaan kan. Iya. Itu masih ingat sampai sekarang udah berpuluh tahun yang lalu masih ingat Masih bisa suasananya seperti itu masih ingat sekali. Iyalah. Itu memorable banget itu. Tadi kan pasti kan apa gandengan tuh kan? Ini yang digotong itu ya, yang digotong itu sempat dianggap hilang dulu enggak? Atau kan kalau hilang kan berarti kan setelah itu berapa hari ditemukan? Enggak. Jadi Langsung hari itu juga. Jadi waktu saya ditarik, katanya sih saya masih tarik-tarikan sama Yang si meninggal almarhum ini. Masih tarik-tarikan. Loh tadi udah gini, katanya sih saya berantem di air. Orang lihat, si kakak saya lihatnya, tadi kamu di air tuh berantem, katanya saling tarik-tarikan gitu. Tarik-tarikan. Kan bingung kita kan antaranya refleks kita mau karena kemasukan air, apa kita saling tarik-tarikan. Nggak ngerti, ya itu jadi salah paham waktu itu sama keluarganya almarhum. Mereka kan masih nggak rela kok, anaknya tiba-tiba gitu. Karena itu satu teman main bal-balan bareng, main layangan bareng, satu rombongan itu. Oke Mas Riki, itu pas warga nyelamatin, itu emang kondisi airnya masih gini? Iya, masih selutut. Itu nggak dalam. Iya. Itu semua nggak Maksudnya dalam. kalau selutut pun kalau misalnya kita telentang gitu aja ya, itu kan nggak efeknya nggak terlalu parah gitu, tenggelamnya gitu loh. Nggak. Ya kan? Masih Harusnya aman, masih. normalnya gitu kan. Iya. Tapi itu bisa sampai Udah tenggelam. kamu udah masuk dimensi lain kan? Udah masuk dimensi lain. Iya, masuk Iya. dimensi lain. Pasti lah. Terus tadi kan bilangnya kan gandengan sama almarhum kan di air kan. Tapi kan yang selamat cuma Mas Riki. Jadi diajak deh. Kan habis itu mimpi juga kan. Mimpi diajak kan. Terus mimpinya mimpinya. diajaknya ke kuburan. Diajak main. Nah ya, Cuman. ya benar. Jadi kayak jemput dari rumah, yuk main yuk. Tapi udah situasinya jadi kuburan. Itu jelas banget kuburannya posisinya apa dia, cuma nggak kelihatan orangnya. Si almarhum ini nggak kelihatan. Cuman apa suara? Suara, terus kayak ke gading ini. Kalau misalkan kamera itu kayak yang Iya. setengahnya orang tuh nggak kelihatan. Iya gitu lah. Nyawa balik nggak sih? Nyawa balik. Nyawa balik. Iya. Jadi maksudnya nggak tahu ya, apakah harusnya Mas Riki itu juga sama, maaf ya, sama kayak almarhum. Tapi akhirnya Mas Riki masih diberi ya, itu loh maksudnya. Namanya apa? Tadi? Nyawa balik. Nyawa balik. Gimana? Kalau Bagaimana semua? ini Tanggapannya? mau ditangkapin dulu atau Ditanggapi dulu apa cerita dulu langsung semua? diratain dulu nih enaknya? Kita aja dulu. Kita aja dulu. Tapi emang jujur ya, jadi Misterius ceritanya pengalamannya Mas Riki itu menurutku menyeramkan ya, serem karena ada korbannya gitu loh. Selama ini kan kita bercerita tidak pernah ada korban nih, ya kan? Dan gini Mas, kan biasanya orang itu kan anggap kalau cerita ada alam gaib itu kan mungkin pikirannya apa sih, apa sih. Tapi saksi hidupnya ini kan Mas Riki kan pernah alami sendiri. Waktu kecil dia bahkan masih ingat sampai sekarang. Ada karpet merahnya, ada apanya? Suasana. Penggawanya ada nggak itu? Belum sampai. Itu masih Belum ya, berarti masih Itu cuma masih karpet kayak merah aja gitu. teras. Jadi belum masuk terasan. banget Belum ya. masuk, Belum ketemu gerbang. Belum. Masih kayak terasan. Ya. Tapi bener ini apa namanya? Kamu paham antara kayak maghrib apa tadi kayak pagi antara malam atau apa? Yang kalau di alam itu Kalau maghrib itu kan langit-langitnya agak kayak surup-surup gitu ya. Langit itu sama langit nyata itu beda, memang beneran. Nah, jadi kayak memang ada dimensi yang juga. Jadi mimpi teman, terus teman yang udah meninggal, terus ketemu di mimpi. Lo kok diem bro, hadap sini. Itu memang ada kejadian gitu. Tapi lihat langitnya langsung paham. Jadi kadang tuh sering tuh di mimpi tuh paham sendiri. Jadi mimpi inget mimpinya, tapi di mimpi bisa ngontrol. Iya. Udah pernah gitu. Oke, serem juga ya. Masih serem banget. Karena ada korbannya Mas Dek. Iya, ada korbannya. Ada korbannya. Terus dia juga hampir jadi korban juga. Iya. Dan ternyata setelah itu juga Mas Riki masih dibawa sama mimpinya gitu. Iya. Sama kawannya yang udah almarhum untuk diajak main. Tapi teman yang lain ini enggak dimimpin gitu enggak? Enggak ya, cuma kamu aja. Karena ya? dia yang Karena akhirnya kan akhirnya tadi kan tarik-tarikan di akhir hidupnya si korbannya itu. Tarik-tarikan itu. Jadi sampai terus akhirnya itu kebawa keluarga itu kan, kok gak kamu aja kan gitu. Jadi persepsinya antar keluarga saya sama ini sebenarnya tetangga, kalau udah kayak saudara sendiri. Jadi insiden lah dari situ insiden nggak. Ya kan nggak bisa ngontrol ya Mas ya. Kebijakan terus bawa keikhlasan itu kan nggak mudah.
Kata ikhlas itu kan nggak mudah. Ada tulisannya bisa diucapin, tapi rasanya berat. Betul. Tahun berapa kira-kira? Dan di daerah mana? SD itu daerah ini Sabta Marga. Sabta Marga 2 yang dua itu Pengadilan Negeri Kerapian. Oh, oke. Nah, belakang situ ada sungai. Oh. Sekarang sungainya masih dijadikan nyari ikan itu? Enggak, Udah nggak bisa ya? nggak bisa. Mungkin nyari apa ya? Batu kali yang Sama nyari akik. pencarian. Yang Oke, serius itu dia cerita dari serem Mas Riki menyeramkan. Ya balik lagi karena ada korban dan Mas Riki jadi sempat ditarik ya. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain? Pak Dul Landing? Sumbang? Pak Dul Sumbang. Ganti nama di sini dia. Apa maksudnya? Oh ya. Tapi ini horor ada humornya ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa santai. Aku tuh dari tadi nunggu humornya Mas itu enggak ada humor. Soalnya ini dia kita semua Mana? terpana. Karena ngomongin ada korbannya, jadi kita mau Iya, guyonan gimana? Nah, aku kasih terus ini. Lanjut. Lanjut aja. Nah, aku apa ya? Maksudnya bersinggungan itu belum pernah karena kehidupan saya juga bahagia itu dikarenai anak dua ya apa ya, tapi pernah pas SD Pernah SD sama juga. ya. sama SD ya. Ayo, ini SD juga. sama Jangan-jangan. Mungkin, Mbak. Baik, global sama loh. SD. SD itu posisi malam mas, malam itu sekitar jam 12-an kebelet beol. Ceritanya oh. Pengis. Beol apa? Beol itu kan Kenapa ya Kak, orang besar mesti Ngisok. kejadiannya kebanyakan pas misi. Dulu nggak ada toto. itu posisi apa ya, neng kali nih zaman ini. Oh. Ya. Di kali. Oh iya. Gue neng apa ke jenenge kaya kayu gede ngono gitu. Ya dia. Ayo di palangke. Nah, itu. Sini itu langsung tembok. Oh. Jadi madepnya gini. Ada tembok berarti. Madep tembok. Kalau di langsung melihat visual itu enggak, cuma bayangan. Makin mendekat. Mencolot mas. Oh, bayangan mendekat. Mencolot lah. Terus aku sini. Memang kalau pocong, mama itu pocong ya. Kalau orang bilang oh, pocong itu main orang, aku masalahnya dulu gini karena dungono grep ya, nama grep mungkin. Ini aku duduk langsung gini langsung mas, langsung pulang. Maksudnya terngiang-ngiang ini sampai 3-4 hari. Kebayang terus aku mikir lagi, oh setan demit ini ono. Karena dari cerita atau biasanya toh, ya kan? Ya, percaya dari cerita. Dari cerita nganu pocong ki Iya, ngene, kalau anak kecil kan cengung ning bisa. dhuwur, Terus cengis lah dulu ada gitu ya. kuntilanak nang pohon-pohon gitu. Posisi pocong Masih sadar? Aman lah. lah itu aku Karena ditunggu. saya nyedak Padahal semakin besar. depan itu tembok. Tembok. Ini loh. Berhenti, Mas. Pas dekat sama sampean dia berhenti. Sebelum mendekat aku langsung Oh. kabur langsung. Untungnya bisa Tapi kabur. Sempat pakai kata udah. itu 3 hari baru nyadar kalau aku belum pakai kata. Lah aku ini. Tapi biasanya kalau ada sosok itu ada aroma-aroma tertentu ya. Iya, betul. Ada aromanya nggak Pak? Itu nah aku bilang tuh itu sekian detik Mas. Semenit aja ndak ada. Oh cepet ya. Cepet jadi yo pun biasa ndak duwe rasa apa-apa tapi Tiba-tiba ya. tiba-tiba jadi gini ini tembok tapi bayangan itu bayangan sana Mas. Iya, ya. Nah, aku duduk ini semakin dekat melayu. Oh. Oh ternyata nek bilang pocong loncat-loncat, nah aku ini bilang memang benar. Entah itu jin, entah itu apa, enggak tahu.
Iya. Mantan parkur. Kalau freestyle kan Berdance. paling aku pengalamannya itu toh sih. Karena sebagian pengalamanku tadi yang disebut Mas Riki itu sebetulnya juga pengalamanku. Oh iya tuh. Jebul koncone gitu. Koncone sing jagat gitu, Mas. Dari 6 itu ada dia ternyata. Tapi keren Mas Riki sih dia pengalaman itu tidak semua orang tuh mendapatkan pengalaman yang langsung berinteraksi. Jangan. Kejadiannya itu nyata. Nyon sewu kita tidak mengharapkan terus ada yang meninggal, ya kan? Itu maksudnya nggak semua orang diberikan interaksi seperti itu loh. Iya. Habis lihat itu jadi percaya. Nah aku Atau percaya masih nih, nggak percaya? nah itu semakin percaya cuma lebih ke nganu mbak, lebih ke apa ya? Oh nek pocong mindsetku ya pocong ki mesti melompat-lompat. Mindsetku itu toh, pocong tuh pasti melompat-lompat. Karena aku pernah dulu bayangannya walaupun dulu pocong aja. Iya, iya. Di tembok ya berarti kayak Kayak pantulan bayangan gitu ya? mas. Pantulan. Nah kayak gini loh. Jadi Nah, orang dia yang lirik. Iya, iya. nah ini kayak gini tuh. Tapi arahnya dari sana gitu ya. Nah, tapi semakin mendekat, semakin Kesini, besar, kesini, semakin gitu. besar. Nah itu temanku juga pernah tuh. Dia kan cerita dikit ya, hampir sama soalnya. Dia nonton bal-balan di rumah temennya, ya kan. Dia pulang ke rumah tuh malam. Nah dia lewat ada apa di lorong itu kan. Di situ ono bayangan plus karo suara berisik kayak orang ngobrol gitu tapi nggak jelas ngobrol apa. Dibalang masih waktu. Lotak kan. Meneng akhirnya. Udah bingung apa ya bayangan itu. Saya gede, saya gede. Mau koncoku melayu. Ya itu sama berarti kayak gitu. Tembok ya, namanya apa sih ini? Proyeksinya di tembok. Ya. Kalau ngomongin bohong tapi kenapa pengalaman orang sama kan? Iya. Terus satu lagi mas, ya nek dilihatnya enggak cuma suara kalau ini. Tadi kan kita visual mata ya bayangan ya. Ini suara. Aku satu kos itu adalah di Jogja ya itu orang 3. Satu kamar orang 3. Malam kita mungkin kos di situ baru berapa minggu, 3 mingguan lah. Ini suara jeduk. Jadi kayak tembok itu loh mas, tembok kamar di Oh. antara sadar atau enggak. Kayak dulu ngobrol daduk cuma mikirnya alah paling ngomong tapi bener. Daduk. Terus paginya kita ngobrol sama ibu kos. Bu, mau dalu sing dandan sing Bu. Loh. Wis dibirui to, ibu kosnya gitu. Oh. Daduk. Oh, dibiru lah. Enggak sampai berapa menit Bu kos ambil apa rokok tuh Mas, rokok itu kretek pokoknya. Disumat di depan kos, itu nyedotnya cepet banget. Aku dulu, koncoku ya dulu, ya nyedot tenan ya. Iya. Ya kayak sajen ya berarti. Iya, itu langsung seketika ibu kos wis refleks kayak wis kulino gitu loh. Wis Berarti sebelumnya pernah kejadian. Itu Dan boleh bilang, berulang-ulang. itu kayak apa sih ucapan selamat datang. Oh, untuk orang yang baru datang. Betul. Welcome. Biasanya welcome drink gitu. Wisnu Santika. Enak. Bisnis santai. Kayak Masuk. antara sadar dan sadar, jeduknya di banget Mas. Kita yo ngrungokke kabeh, alhamdulillah ngrungokke kabeh. Jeduk. Ibu kos udah ngomong panjang lebar, oh wis dianu nih loh. Langsung mlebu mungkin rokoke bojone apa Disawut ya. sawut kayak ngarep apa namanya depan kos persis disumet Mas. Oh dinyalain ya? Entek Iya, Mas. Dinyalain terus ditaruh ya? Entek Mas. Biasanya kan mati ya? Iya, Kalau itu biasanya mati. ya, terus masih. Wis ngono tok. Oh ya wis. Nah, terus setelah itu nggak ada kejadian lagi. enggak ada Tapi Nggak ada. perkenalan ya. perkenalan. Terus itu aku ketemu sama temanku tuh mesti bahas itu. Ning Jogja mbiyen sik kelingan nek pas. Seru ya. Seru ya. Karena krungu kabeh. Iya. Juga gitu. Bangunan lama Pak Teh. Bangunan lama. Dan itu Jogjanya Jogja Raga Pelosok. Oke, sudah lanjut Mas. Sebelumnya kesurupan ke Oh ya, oke. Lihat. Oke, jadi misterius tadi udah Mas Riki udah bercerita tentang pengalamannya, juga ada Mas Dul. Enak. Ada sesuatu yang unik di kos-kosan waktu di Jogja ya Mas ya? Jogja sama yang kecil itu toh. Oke. Bayangan. Gitu ya. Oke. Pokoknya yang jelas jangan kemana-mana, tetap stay tune di Misori. Stay tune.